Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Rumah IT. Pada video kali ini kita akan melanjutkan series belajar akuntansi dasar. Untuk materi kali ini kita akan membahas teori dasar akuntansi dan keuangan. Berhubung materi ini cukup panjang ya, maka untuk video materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk teori dasar akuntansi keuangan bagian pertama. Nah, pada topik pembahasan di video kali ini, secara garis besar ada 3 bab ya. Yang pertama, siklus akuntansi yang di dalamnya ada transaksi akuntansi, pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Kemudian bab yang kedua, chart of account, yang di dalamnya ada kode akun, saldo normal akun, akun kontrak, klasifikasi akun, penomoran akun, dan contoh chart of account. Dan bab yang terakhir, kita akan membahas voucher akuntansi, yang di dalamnya ada debit voucher, kredit voucher, kontra voucher, dan jurnal voucher. Topik yang pertama adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian proses akuntansi yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi dalam jurnal, posting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar, penyusunan neraca saldo, hingga penyusunan laporan keuangan. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengumpulkan dan mengelola data terkait transaksi akuntansi dan menyampaikan hasil-hasilnya yang berupa informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu informasi keuangan terpenting yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan. Siklus akuntansi adalah tahap-tahap proses akuntansi dalam sistem informasi akuntansi yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data terkait transaksi akuntansi. Dikatakan sebagai siklus karena tahap-tahap proses akuntansi dilaksanakan berulang kali selama perusahaan beroperasi. Nah, ini tahap-tahap siklus akuntansi ya. Yang pertama, dalam tahapan siklus akuntansi adalah mencatat transaksi akuntansi yang terjadi selama satu periode akuntansi ke dalam jurnal transaksi. Yang kedua, memindah bukuan atau posting transaksi akuntansi ya dari jurnal ke buku besar. Jadi bukti transaksi dikumpulkan, kemudian dicatat di jurnal, kemudian dari jurnal ini diposting ke buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo untuk mengecek kesamaan debit dan kredit transaksi akuntansi yang telah dicatat dan dibukukan. Jadi dalam neraca saldo ini antara jumlah debit dan kredit itu harus sama. Keempat, membuat jurnal penyesuaian dan membukukan posting jurnal penyesuaian itu ke buku besar. Nah, jika ada kesalahan di neraca saldo, maka kita harus melakukan jurnal penyesuaian agar neraca saldonya sama ya. Yang kelima, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan ini menjadi sumber data dasar untuk menyusun laporan keuangan. Nah, jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini nanti jadi sumber buat laporan keuangan. Jadi neraca saldo jurnalnya disesuaikan dulu, baru nanti di sini setelah jurnal penyesuaian ada lagi ya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, yang keenam, menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas. Yang ketujuh, membuat jurnal penutup dan membukukan posting jurnal penutup itu ke buku besar. Nah, 8. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ini tahap opsional ya. Jadi neraca saldo itu ada 3, neraca saldo awal, neraca saldo
setelah penyesuaian dan neraca saldo setelah jurnal penutup. Dan yang terakhir, membuat jurnal pembalik dan pembukuan posting jurnal pembalik itu ke buku besar tahap opsional. Jadi siklus ini putar ya, berulang-ulang dalam satu periode akuntansi. Nah, meskipun siklus akuntansi yang digambarkan di atas mengacu pada proses akuntansi dalam sistem akuntansi manual, siklus akuntansi pada dasarnya sama, terlepas dari apakah perusahaan menggunakan sistem akuntansi manual atau sistem akuntansi berbasis komputer. Perusahaan melaksanakan tahap-tahap siklus akuntansi pada setiap periode akuntansi. Siklus akuntansi juga pada dasarnya sama, baik untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Baik, kita akan beralih ke poin dari siklus akuntansi ya. Kita rinci satu-satu. Yang pertama ada transaksi akuntansi. Tahap pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis dan pencatatan transaksi akuntansi ke dalam jurnal. Ada dua jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan, yaitu transaksi akuntansi dan transaksi non-akuntansi. Siklus akuntansi hanya mencatat transaksi akuntansi. Jadi untuk transaksi non-akuntansinya itu tidak dicatat ya. Kita akan jabarkan satu-satu apa itu transaksi akuntansi dan apa itu transaksi non-akuntansi. Transaksi akuntansi adalah transaksi atau kejadian bisnis yang nilainya dapat dinyatakan dengan moneter. Jenis transaksi akuntansi juga ada dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Contoh transaksi akuntansi yang bersifat eksternal adalah penjualan barang dagangan kepada pelanggan dan pembelian barang dagangan kepada pemasok. Contoh transaksi akuntansi internal adalah dimulainya proses produksi di pabrik dan prosedur jual penyesuaian pada akhir periode. Maksud saya produksi di pabrik dan prosedur jurnal penyesuaian pada akhir periode. Sedangkan untuk transaksi non-akuntansi tidak dicatat dalam siklus akuntansi. Contoh transaksi non-akuntansi adalah pengangkatan karyawan baru dan penandatanganan kontrak pembelian dengan pemasok untuk pengiriman di kemudian hari. Nah, transaksi non-akuntansi ini tidak dicatat dalam bentuk jurnal ya. Nah, ini ada prinsip akuntansi. Nah, pengertian debit dan kredit ya. Jadi kalau kita berbicara soal akuntansi, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan istilah debit dan kredit. Dalam akuntansi, kredit itu posisinya debit itu posisinya di sebelah kiri, sedangkan kredit posisinya di sebelah kanan. Ya. Akuntansi menganut sistem pencatatan yang disebut sistem pembukuan berpasangan. Menurut sistem pembukuan berpasangan, atau kadang-kadang disebut juga sistem akuntansi berpasangan atau double entry ya istilahnya. Tiap-tiap transaksi akuntansi mempengaruhi dan dicatat pada sekurang-kurangnya dua akun. Sistem pembukuan berpasangan juga berarti jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit untuk tiap-tiap transaksi. Dengan demikian, jumlah debit secara keseluruhan juga harus sama dengan jumlah kredit untuk keseluruhan transaksi dimasukkan ke dalam sistem akuntansi. Nah, dalam sebuah transaksi akuntansi, minimal itu harus ada satu akun yang bersifat debit dan satu akun bersifat kredit. Itu minimalnya. Jadi, jumlah debit itu harus sama dengan jumlah kredit. Meskipun debitnya ada misalkan 4 akun ya. 4 akun yang di debit dan satu akun yang dikredit, maka 4 akun yang di debit ini harus sama jumlahnya dengan satu akun yang dikredit. Sampai di sini jelas ya. Baik. Analisis transaksi adalah proses yang dimaksudkan untuk menentukan akun-akun apa saja yang dipengaruhi oleh
suatu transaksi serta debit dan kredit terhadap akun-akun itu. Yang dimaksud debit dalam akuntansi adalah kolom kiri akun. Ini ya, kolom kiri akun itu namanya debit. Sebaliknya, kredit berarti kolom kanan akun. Nah ini, debit atau kredit tidak dengan sendirinya berarti bertambah atau berkurangnya suatu akun. Debit atau kredit berarti bertambah atau berkurang tergantung pada apakah suatu akun memiliki saldo normal debit atau kredit. Nah, jadi akun itu punya saldo normal masing-masing. Nanti kita akan jelaskan di langkah selanjutnya. Untuk memahami saldo normal akun, perhatikan persamaan akuntansi berikut. Ini adalah prinsip dasar akuntansi ya. Jadi akuntansi itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya. Aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Aset yang dikendalikan entitas perusahaan merupakan hak klaim kreditor atau liabilitas dan pemilik ekuitas dengan asumsi tidak ada tambahan investasi pemilik. Ekuitas bertambah dengan diperolehnya pendapatan dan berkurang dengan timbulnya beban dan dividen. Dengan diurainya unsur-unsur ekuitas, persamaan akuntansi di atas dapat diperluas sebagai berikut. Nah, jadi perluasan dari persamaan akuntansi di atas adalah di bawah. Jadi aset ya, asetnya tetap. Nah, liabilitas itu kan ada dua nih. Liabilitas itu kewajiban. Nah, ekuitas ini dipecah-pecah. Jadi modal pemilik plus pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen. Nah, jadi dari liabilitas dan ekuitas ini dipecah-pecah lagi menjadi liabilitas, modal pemilik, pendapatan, dikurangi beban, dikurangi dividen, barulah jadi aset. Ya. Untuk menghilangkan tanda negatif dari persamaan yang diperluas di atas ini, unsur-unsur ekuitas yang bertanda negatif dipindahkan ke sisi sebaliknya dari persamaan akuntansi sehingga menjadi berikut. Nah, jadi biar nggak ada tanda negatifnya, kita balik ya, yang negatif ini kita balik ke kiri sebelah aset. Jadi aset ditambah beban ditambah dividen sama dengan liabilitas plus modal pemilik plus pendapatan. Ini adalah rumus akuntansi yang paling dasar yang teman-teman harus ketahui. Oke ya. Nah, poin B dari transaksi akuntansi, dari siklus akuntansi adalah jurnal akuntansi. Oke ya. Pencatatan transaksi dalam jurnal didasarkan pada bukti transaksi yang juga disebut dokumen transaksi atau dokumen sumber. Contoh dokumen transaksi adalah faktur pembelian yang diterima dari pemasok dan bukti kas keluar yang sah. Istilah jurnal dalam akuntansi mengacu pada tempat pertama pencatatan transaksi dilakukan dalam siklus akuntansi. Ya, ada dua jenis jurnal dalam akuntansi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kita akan rinci pengertian kedua jurnal ini. Yang pertama, jurnal umum adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi non-rutin, pembelian aset tetap, pembiayaan jangka panjang, penerbitan obligasi, dan saham adalah contoh-contoh transaksi non-rutin yang dicatat dalam jurnal umum. Nah, contoh jurnal umum adalah sebagai berikut. Ini contoh jurnal umum ya. Pasti teman-teman kalau yang sudah terjun di bidang akuntansi pasti sering melihat jurnal seperti ini ya. Seperti terlihat dalam contoh jurnal umum penjualan tunai di atas ya. Ini contoh jurnal penjualan tunai ya. Jurnal umum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, nama akun. Ini nama akun ya. Nama akun dan jumlah debit. Nomor 2, nama akun dan jumlah kredit ya. Jadi satu akun berfungsi sebagai debit dan satu akun lainnya di posisi kredit. Ya. Yang ketiga, tanggal
Dan yang keempat, keterangan. Keterangan ini bisa referensi atau bisa keterangan panjang ya. Nah, selanjutnya pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi atau transaksi rutin. Contoh, transaksi perusahaan dagang yang bersifat rutin adalah penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan kas termasuk penerimaan kas dan penjualan tunai, dan pengeluaran kas termasuk pengeluaran kas untuk pembelian tunai. Berdasarkan kelompok-kelompok transaksi rutin tersebut, perusahaan dagang mungkin akan membuat 4 jenis jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan voucher di akuntansi ya, teman-teman. Dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer, tahap siklus akuntansi terkait jurnal khusus dan jurnal umum bisa berupa formulir elektronik di mana sistem informasi akuntansi menerima input dari data pengguna. Oke, untuk siklus akuntansi selanjutnya adalah buku besar. Siklus akuntansi tahap berikutnya adalah posting atau pemindah bukuan ke buku besar. Jadi buku besar ini tempat pindahan ya dari jurnal umum, diposting, dijadiin satu ke buku besar sesuai dengan grup akun masing-masing ya. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Dalam akuntansi, buku besar adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk menyimpan data transaksi akuntansi yang mempengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Buku besar merupakan kumpulan akun ya, dulu kadang disebut rekening atau perkiraan. Ada 2 jenis buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Artikel ini menggunakan istilah buku besar untuk mengacu pada buku besar utama atau buku besar umum. Untuk selanjutnya, jika saya menyebut buku besar, yang dimaksud adalah buku besar utama. Kita tidak akan membahas buku besar pembantu ya, teman-teman. Nah, buku besar sendiri adalah catatan akuntansi yang berisi kumpulan akun tiap-tiap aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, buku besar akan terdiri dari akun kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, pinjaman, ekuitas pemilik, pendapatan penjualan, dan berbagai jenis beban. Posting atau pemindah bukuan adalah proses pemindahan data dari jurnal ke akun-akun dalam buku besar. Nah, ini contoh buku besar ya. Jadi buku besar itu kumpulan dari jurnal-jurnal umum yang dikelompokkan sesuai dengan grup akunnya. Nah, dalam contoh ini buku besar hanya 2 akun ya, yaitu akun kas dan pendapatan penjualan. Nah, pada faktanya nanti buku besar itu banyak sekali teman-teman, digolongkan berdasarkan per akun ya. Oke, untuk poin siklus akuntansi berikutnya adalah neraca saldo atau trial balance. Oke. Tahap siklus akuntansi ketiga adalah pembuatan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar berikut saldo-saldonya, daftar akun berikut saldo-saldonya pada waktu tertentu. Neraca saldo memuat seluruh saldo akun dengan saldo debit di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Jumlah kolom debit dan kolom kredit neraca saldo harus sama. Nah, mungkin teman-teman ada yang menyebutnya neraca saldo itu sebagai neraca lajur ya, atau bahasa Inggrisnya trial balance. Kita sebut saja neraca saldo ya. Fungsi neraca saldo adalah untuk membuktikan kesamaan debit dan kredit setelah posting dari jurnal ke buku besar tuntas. Neraca saldo membantu menemukan kesalahan dalam jurnal akuntansi dan posting pemindah bukuan. Neraca saldo juga menjadi data dasar dalam menyusun laporan keuangan. Nah, yang dimaksud neraca saldo membantu menemukan kesalahan dalam jurnal akuntansi adalah, nah, jika jumlah debit ini tidak sama dengan jumlah kredit, nah maka ada kesalahan saat input jurnal. Sudah pasti ya. Tapi kalau untuk debitnya sama dengan kredit, jumlah debit sama dengan jumlah kredit, maka sudah dipastikan saat teman-teman
menginput jurnal, itu kolom kreditnya sama dengan kolom debit pada saat input jurnal per transaksi ya. Oke, untuk neraca saldo itu ada dua ya. Yang pertama neraca saldo awal ya. Neraca saldo awal itu ketika teman-teman menginput jurnal umum secara rutin, nah maka jurnal itu secara otomatis ya, kalau misalkan di dalam software akuntansi itu akan menjadi neraca saldo, tapi neraca saldo awal. Nah, yang kedua adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Maksudnya setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang terbentuk setelah teman-teman melakukan input jurnal penyesuaian. Paham ya? Nah, ini cara membuat neraca saldo ya. Yang pertama, salin semua nama akun dan saldo-saldonya ke kolom yang sesuai. Pada contoh neraca saldo di atas, ya ini ya contoh neraca saldo. Nama akun yang dimaksud adalah kas, piutang usaha, barang habis pakai, peralatan, utang usaha, uang muka klien, saham biasa, saldo laba, dividen, pendapatan jasa, beban gaji dan upah, dan beban kantor. Saldo-saldo akun aset, dividen, dan beban ditempatkan di kolom debit, sedangkan saldo-saldo akun liabilitas, ekuitas pemilik, dan pendapatan ditempatkan di kolom kredit. Nah, ini nanti kenapa ditempatkan di kolom debit dan kenapa ditempatkan di kolom kredit, nanti pada bab selanjutnya kita akan membahas saldo normal tiap akun. Jadi kas itu saldo normalnya apa? Apakah debit ataukah kredit ya? Karena dalam akuntansi itu banyak macam-macam akun ya, dan akun-akun itu mempunyai saldo normal yang berbeda-beda. Contohnya kas ya. Kas teman-teman sudah pada tahu semua kalau kas itu saldo normalnya berada di debit ya. Nah, yang kedua, jumlahkan masing-masing kolom debit dan kolom kredit ya. Terakhir, cek apakah jumlah kolom debit sama dengan jumlah kolom kredit. Pada contoh saldo di atas, jumlah kolom debit adalah 155.810.000 sama dengan jumlah kolom kredit. Nah, ini kalau teman-teman bikin neraca saldo manual ya, tadi saya sebutkan langkah-langkahnya. Nah, jika teman-teman menggunakan akuntansi yang berbasis komputer, maka tidak perlu ya menghitung satu-satu, karena untuk neraca saldo itu akan digenerate otomatis ya oleh sistem akuntansi berbasis komputer. Next, jurnal penyesuaian. Oke, pada poin sebelumnya kita sudah membahas jurnal umum ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jurnal penyesuaian ya. Siklus akuntansi pada tahap ini dimaksudkan untuk mengakui pendapatan pada periode akuntansi ketika pendapatan itu menjadi hak perusahaan. Pada umumnya, pendapatan menjadi hak perusahaan pada saat penyerahan barang atau penyelenggaraan jasa, terlepas dari apakah perusahaan sudah menerima kas atau belum dari pelanggan. Jurnal penyesuaian juga dimaksudkan untuk mencatat beban dalam periode terjadinya. Dengan kata lain, jurnal penyesuaian dimaksudkan untuk memastikan bahwa siklus akuntansi menerapkan akuntansi berbasis akrual. Jurnal penyesuaian adalah prosedur akhir periode dalam siklus akuntansi sebelum penyusunan laporan keuangan. Oke, ada 4 macam ya, ada 4 macam akun yang harus disesuaikan di jurnal penyesuaian. Yang pertama, akun beban dibayar di muka, yaitu beban yang sudah dibayar tunai tetapi belum digunakan atau dimanfaatkan. Contoh beban dibayar di muka diantaranya adalah beban sewa, beban asuransi, dan beban iklan, yang pada umumnya perusahaan membayar tunai di muka untuk periode tertentu. Manfaat dari beban-beban itu akan digunakan perusahaan seiring dengan berlalunya waktu ya. Untuk akun yang kedua yang perlu disesuaikan adalah akun beban yang masih harus dibayar. Ya, adalah beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau belum dicatat. Contoh beban yang masih harus dibayar adalah beban bunga terkait pinjaman yang belum dibayar karena tanggal pembayaran bunga atau cicilan berbeda dengan tanggal laporan keuangan ya.
Akun ketiga yang perlu disesuaikan adalah pendapatan diterima di muka. Adalah kebalikan dari beban dibayar di muka ya. Ini kebalikan dari ini ya. Yaitu ditinjau dari sudut pandang perusahaan yang menyediakan barang atau jasa terkait. Ya, sebagai contoh, iklan yang telah dibayar oleh pengguna jasa iklan akan menjadi pendapatan diterima di muka bagi perusahaan jasa iklan ya. Ini kebalikan dari nomor 1. Dan akun terakhir yang perlu kita sesuaikan di jurnal penyesuaian adalah akun pendapatan masih akan diterima, yaitu kebalikan dari beban yang masih harus dibayar ya. Jadi poin keempat ini kebalikan dari poin nomor 2. Contoh pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan bunga yang sudah menjadi hak bank tetapi belum dibayar tunai oleh nasabah pada akhir periode akuntansi. Untuk contoh dan penjelasan lebih lanjut mengenai jurnal penyesuaian, kita mungkin perlu praktik langsung ya nanti di software akuntansi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini setelah jurnal penyesuaian adalah neraca saldo ya. Ini kan jurnal penyesuaian ya. Ini D neraca saldo. Setelah neraca saldo, jurnal penyesuaian. Nah, F-nya neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah jurnal disesuaikan, ada siklus akuntansi yang bernama neraca saldo setelah penyesuaian ya. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang dibuat setelah posting pemindah bukuan semua jurnal penyesuaian ke buku besar tuntas dilakukan. Seperti neraca saldo sebelumnya, manfaat neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk mengecek kesamaan jumlah saldo debit dengan jumlah saldo kredit. Nah, jadi setelah akun-akun ini disesuaikan di jurnal penyesuaian, maka nanti otomatis akan terbentuk neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, siklus akuntansi yang selanjutnya adalah laporan keuangan ya. Tahap siklus akuntansi terpenting yang sebenarnya adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, akuntansi bisa saja melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan kumpulan bukti transaksi yang diberikan tanpa melalui tahap-tahap siklus akuntansi sebagaimana diuraikan dalam video ini. Nah, akuntansi adalah sistem informasi dengan output utama berupa laporan keuangan ya. Jadi inti dari akuntansi itu laporan keuangan ya. Untuk siklus-siklus selanjutnya seperti jurnal umum, buku besar, neraca saldo itu adalah bahan pertimbangan ya, atau data pembantu yang nanti akan kita buat menjadi laporan keuangan. Oke ya, untuk laporan keuangan dalam siklus akuntansi biasanya terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan neraca ya, atau dalam bahasa Inggrisnya balance sheet. Yang kedua, laporan laba rugi ya, laporan keuangan perusahaan terbuka menggunakan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komparatif ya. Laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau disebut juga laporan perubahan ekuitas. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, penjelasan dari rincian pos-pos 4 laporan di atas. Nah, ini catatan atas laporan keuangan ini penjelasan dari laporan keempat ini. Jadi secara inti itu laporan dalam akuntansi itu sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Berikutnya kita akan membahas langkah-langkah membuat laporan keuangan ya. Untuk membuat laporan keuangan itu ada 4 step ya teman-teman, ada 4 langkah. Yang pertama, semua saldo pendapatan dan beban disajikan dalam laporan laba rugi. Pos-pos pendapatan disajikan pada bagian atas diikuti pos-pos beban. Laba atau rugi bersih adalah selisih antara jumlah pos pendapatan
pendapatan dengan beban. Langkah yang kedua, laba rugi bersih yang diperoleh dari perhitungan laba rugi pada tahap pertama disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal pemilik dengan cara ditambahkan atau dikurangkan terhadap saldo laba ditahan atau modal pemilik awal periode. Langkah ketiga, dividen atau pref disajikan langsung dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dengan cara dikurangkan terhadap saldo laba atau laba ditahan atau modal pemilik awal periode. Saldo laba-laba ditahan atau modal pemilik awal periode ditambah laba bersih dikurangi rugi bersih dikurangi dividen akan menghasilkan saldo laba-laba ditahan atau modal pemilik akhir periode yang disajikan di laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan neraca disusun dengan menyajikan pos-pos aset dan kewajiban terlebih dahulu, diikuti dengan pos-pos ekuitas setelah mencerminkan saldo akhir, saldo laba atau laba ditahan. Jumlah aset yang disajikan dalam neraca harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Mungkin teman-teman mendengar langkah-langkah ini agak susah memahami ya, tapi nanti ketika kita praktik langsung dengan menggunakan aplikasi akuntansi, nanti ada sedikit gambaran-gambaran step 1 itu seperti apa, step 2 seperti apa, step 3 seperti apa, dan step 4 seperti apa. Oke ya, ini hanya untuk langkah-langkah ketika teman-teman membuat atau menyajikan laporan keuangan secara manual ya. Siklus akuntansi berikutnya adalah jurnal penutup. Tahap siklus akuntansi selanjutnya adalah jurnal pencatatan penutup dan pemindah bukuan posting jurnal penutup ke buku besar. Jadi jurnal penutup adalah jurnal terakhir yang dibuat dalam satu siklus akuntansi. Fungsi jurnal penutup adalah menjadikan saldo-saldo akun nominal, pendapatan, beban, dan dividen atau pref menjadi nol pada periode berikutnya. Akun-akun nominal dibuka kembali dengan saldo awal nol. Nah, jadi jurnal penutup ini jurnal terakhir pada akhir siklus akuntansi ya, biasanya akhir tahun. Jadi setelah menginput jurnal penutup ini selanjutnya tidak dilakukan input jurnal lagi ya. Pokoknya ini jurnal yang terakhir diinput. Nah, fungsi jurnal ini adalah menjadikan saldo-saldo akun nominal ya, saldo akun nominal itu pendapatan, beban, dan dividen ya, itu saldo akun nominal menjadi nol. Jadi ketika teman-teman siklus akuntansi di tahun berikutnya ya, maka saldo pendapatan, beban, dan dividen ini posisinya nol ya. Oke, paham ya? Ini adalah contoh-contoh jurnal penutup ya. Untuk langkah-langkahnya nanti kita langsung simulasikan saja ya. Kita lanjut di siklus akuntansi berikutnya, neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah neraca saldo yang terakhir. Neraca saldo penutupan adalah neraca saldo yang dibuat setelah semua jurnal penutup diposting atau dipindahkan ke buku besar. Karena semua akun nominal telah ditutup, neraca saldo setelah penutupan hanya mencakup akun-akun real. Dalam sistem akuntansi manual, neraca saldo setelah penutupan berfungsi sebagai sarana terakhir untuk membuktikan kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit saldo-saldo akun real yang akan digunakan untuk periode akuntansi berikutnya. Tahap siklus akuntansi ini perlu dilakukan, terutama jika siklus akuntansi dijalankan melalui sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Oke teman-teman, jadi neraca saldo setelah penutupan ini hanya menampilkan saldo akun real, sedangkan untuk akun nominalnya itu nol, karena
akun-akun atau saldo-saldo akun yang akan kita gunakan di periode akuntansi berikutnya itu hanya akun saldo yang bersifat real, bukan bersifat nominal ya. Dan siklus akuntansi yang terakhir adalah jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik merupakan tahap opsional siklus akuntansi. Jadi nggak wajib ya, ini tahap opsional. Yang dibalik adalah sebagian jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada tahap selanjutnya, pada tahap sebelumnya. Jurnal penyesuaian yang bisa dibalik diantaranya adalah, nah jadi jurnal pembalik ini bukan untuk membalik jurnal umum ya, tapi untuk membalik jurnal penyesuaian. Oke ya, jurnal pembalik ini hanya untuk membalik jurnal penyesuaian. Oke, ingat-ingat ya teman-teman. Nah, apa yang perlu dibalik? Ada 3 ya, ada 3 yang perlu dibalik dalam jurnal pembalik ini. Yang pertama adalah akun pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Kedua, pendapatan diterima di muka jika pada saat kas diterima dicatat sebagai pendapatan, bukan kewajiban. Dan yang terakhir, beban dibayar di muka jika pada saat kas dibayarkan dicatat sebagai beban, bukan aset. Beban penyusutan dan beban piutang tak tertagih tidak termasuk ya, beban penyusutan dan beban piutang tak tertagih tidak termasuk jurnal penyesuaian yang dibalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode setelah neraca saldo setelah penutupan dibuat. Nah, jadi jurnal pembalik ini dibuat paling terakhir ya, dibuat paling terakhir setelah jurnal penyesuaian dan setelah neraca saldo penutupan. Nah, biasanya ini jurnal pembalik ini malah dibuat di awal periode akuntansi selanjutnya ya. Tapi ini sifatnya opsional ya teman-teman, nggak wajib. Kita tidak menggunakan jurnal pembalik juga tidak masalah ya, selama kita sudah sampai di jurnal penutup ini. Nah, jurnal penutup ini sebenarnya sudah cukup ya untuk menutup akun-akun ketika di akhir siklus akuntansi. Oke ya teman-teman, sampai di sini paham ya? Oke, mungkin itu saja ya untuk teori dasar akuntansi. Karena durasi teori dasar akuntansi ini lumayan panjang ya. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian ya. Bagian pertama yang tadi kita bahas adalah siklus akuntansi ya teman-teman. Jadi ada banyak poin tadi yang kita bahas di siklus akuntansi. Nah, untuk video selanjutnya ya, lanjutan teori dasar siklus akuntansi dan keuangan bagian 2 ini kita akan membahas ya. Kita akan membahas bab-bab yang sisanya ini, topik pembahasan. Nah, di video kali ini kan kita sudah membahas siklus akuntansi ya. Ini udah selesai. Nah, untuk video bagian kedua nanti kita akan membahas sisanya ini. Yang kedua ya, chart of akun, dan yang ketiga voucher akuntansi. Oke, mungkin itu saja teman-teman video pembahasan dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe channel Rumah IT ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.